Biodak. Pada tahun 1960 yang lalu, sebuah kapal selam Oberon milik Australia tak sengaja merekam suara yang sangat aneh di Samudra Selatan perairan Antartika. Coba kalian dengar. Seperti yang kalian dengar, suara yang terekam itu sangat aneh, mirip seperti suara bebek raksasa. Dan karena suara ini sangat aneh dan pada saat itu sangat sedikit informasi terkait suara ini, akhirnya membuat banyak orang berspekulasi terkait asal-usulnya. Misalnya, ada orang yang beranggapan kalau suara aneh ini berasal dari kapal selam lain yang sedang melintas di dekat Samudra Selatan. Di sisi lain, bahkan ada orang yang langsung mengait-ngaitkan kalau suara ini mungkin berasal dari makhluk raksasa yang sama sekali belum pernah diketahui manusia. Dan tak hanya itu, bahkan ada orang yang beranggapan kalau suara aneh ini berasal dari UFO. Tapi untungnya, seiring berjalannya waktu, tepat di tahun 2013, seorang peneliti bernama Dennis Ries bersama dengan timnya berhasil mengungkapkan misteri asal-usul suara mirip bebek ini. Di mana ternyata suara mirip bebek ini bukan berasal dari monster apalagi alien, melainkan berasal dari paus Min ke Antartika. Meski belum diketahui apa fungsi dari suara aneh ini, tapi para ahli berpendapat kalau suara aneh ini besar kemungkinan digunakan paus Mingke untuk berkomunikasi ketika migrasi. Suara alien. Pada tahun 2014 yang lalu, internet tiba-tiba saja dibuat kebingungan oleh kemunculan suara aneh yang konon katanya berasal dari kedalaman Palung Mariana. Coba kalian dengar. Seperti yang kalian dengar, suara aneh ini sangat mirip seperti suara mesin yang sedang mengirimkan sinyal. Dan karena keanehannya itu, banyak orang yang langsung mengait-ngaitkan kalau suara ini berasal dari teknologi alien yang sedang mengirimkan pesan ke luar bumi. Tapi pertanyaannya, apakah suara aneh ini memang berasal dari alat alien? Sayangnya tidak, meski suara ini sangat aneh dan sempat diyakini berasal dari alat alien. Tepat di tahun 2018, para peneliti dari NOAA akhirnya berhasil mengidentifikasi asal-usul suara ini. Di mana ternyata suara aneh ini berasal dari Paus Bright di sekitaran Kepulauan Mariana. Dan besar kemungkinan kenapa paus itu mengeluarkan suara aneh ini adalah untuk menemukan lokasi satu sama lain. Jadi, apakah ada di antara kalian yang masih menganggap kalau suara aneh ini adalah suara dari alat alien? Kepala alien. Sekitaran Februari 2025 yang lalu, seorang nelayan asal Rusia bernama Roman Fedorsov tak sengaja menangkap makhluk yang sangat aneh, mirip seperti kepala alien. Seperti yang kalian lihat, ikan yang ditangkap nelayan Rusia itu memiliki bentuk yang sangat mirip dengan kepala alien, lengkap dengan mata besar dan kepala besarnya. Jadi pertanyaannya, makhluk apakah ini sebenarnya? Meski makhluk di video ini sangat mirip dengan kepala elmano, makhluk ini sebenarnya adalah ikan laut dalam bernama semut lamsaker yang biasa hidup di perairan dingin Samudra Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Dan alasan kenapa bentuk ikan ini bisa menyerupai kepala alien adalah karena tubuh ikan ini yang tiba-tiba membengkak akibat gas di dalam tubuhnya mengembang secara mendadak. Dan hal itu disebabkan karena terjadinya perubahan tekanan secara tiba-tiba pada saat ikan itu ditarik ke atas kapal. Tulang monster laut. Pada tahun 2021 yang lalu, di internet tiba-tiba saja beredar sebuah video tangkapan ROV yang memperlihatkan penampakan tulang raksasa di dasar Laut Mediterania. Coba kalian lihat. Menurut info yang beredar, tulang ini diperkirakan sepanjang 30 meter dan tak sengaja terekam di tahun 2017 oleh ROV milik perusahaan minyak di Laut Mediterania pada kedalaman 830 meter. Dan tak hanya besar, tulang ini juga diperkirakan sudah sangat tua dan hal itu dibuktikan dari tulangnya yang sudah sangat rapuh.
Dan karena sangat sedikit informasi terkait asal-usul tulang misterius ini, akhirnya banyak orang berspekulasi terkait asal-usulnya. Misalnya, ada orang yang berteori kalau tulang ini adalah sisa-sisa hewan purba yang tak sengaja ditemukan manusia. Di sisi lain, bahkan ada orang yang berpendapat kalau tulang ini berasal dari naga. Meski banyak orang berspekulasi terkait asal-usul tulang raksasa ini, tapi sayangnya sampai sekarang tak ada yang bisa memastikan tulang makhluk apakah ini sebenarnya. Namun meskipun begitu, para ahli berspekulasi kalau tulang raksasa ini mungkin saja berasal dari sisa-sisa bangkai paus sirip yang kebetulan mati di daerah tersebut. Kereta laut. Pada tanggal 5 Maret tahun 1997, susunan hidrofon otonom milik Pusat Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika atau NOAA tak sengaja merekam suara aneh di Samudra Pasifik Khatulistiwa. Coba kalian dengar. Seperti yang kalian dengar, suara ini sangat aneh, mirip seperti suara tut-tutnya kereta api. Dan karena suara ini sangat mirip seperti suara tut-tutnya kereta api, banyak orang menjadi bingung dan bertanya-tanya mengenai asal-usul suara ini, karena tidak mungkin ada sebuah kereta api di bawah Samudra Pasifik Khatulistiwa. Jadi teman-teman, jika kita lihat di internet, sebenarnya asal-usul suara ini masih belum bisa dipastikan. Tapi para peneliti NOAA beranggapan kalau besar kemungkinan suara mirip tututnya kereta api ini berasal dari suara es raksasa yang terdampar di Laut Ros Anjung Adere. Bangunan misterius. Pada tahun 1986, seorang penyelam bernama Ki Hachiro Aratake yang pada saat itu sedang asik menyelam di perairan Yonaguni, tiba-tiba saja tak sengaja menemukan sebuah formasi bebatuan yang sangat aneh, menyerupai bangunan kuno. Kenapa menyerupai bangunan kuno? Karena bebatuan ini memiliki struktur seperti tangga, lubang tiang, kolam, patung wajah, dan banyak bentuk lainnya. Dan karena keunikannya ini, banyak orang berteori kalau bebatuan aneh ini bukanlah tercipta secara alami, melainkan dibuat oleh manusia. Dan besar kemungkinan kalau bangunan ini dulunya adalah sebuah istana kuno atau bahkan sebuah kuil suci. Teori itu juga didukung oleh seorang peneliti bernama Masaki Kimura, di mana dia mengatakan kalau formasi bebatuan ini adalah buatan manusia. Dan Kimura juga mengatakan kalau bangunan dari batu ini diperkirakan sudah berusia setidaknya 2000 hingga 3000 tahun. Namun, ada juga orang yang skeptis dengan teori itu, dan mereka mengatakan kalau struktur bebatuan ini bukanlah buatan manusia, melainkan tercipta secara alami oleh alam. Dan karena perdebatan teori inilah, sampai sekarang asal-usul dari batu aneh ini masih belum bisa dipastikan apakah buatan manusia atau tercipta secara alami. The Bloop. Pada tahun 1997, Pusat Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika atau NOAA membagikan rekaman suara aneh berfrekuensi rendah yang tak sengaja terekam oleh susunan hidrofon mereka di Samudra Pasifik Selatan. Coba kalian dengar. Yang kalian dengar barusan adalah rekaman suara yang telah dipercepat sebanyak 16 kali dan hanya terdengar seperti suara kentut di dalam air. Tapi jika kalian mendengar suara berkecepatan normalnya, barulah keanehan suara ini terasa. Seperti yang kalian dengar, suara barusan terdengar sangat mengerikan, seolah-olah berasal dari makhluk yang sangat besar. Dan karena kengeriannya itu, banyak orang berspekulasi terkait asal-usul suara ini. Misalnya, ada orang yang berteori kalau suara ini berasal dari makhluk yang sangat besar alias monster laut. Di sisi lain, ada orang yang langsung beranggapan kalau suara ini mungkin saja berasal dari pangkalan militer di bawah laut dan bukan berasal dari monster laut. Tapi pertanyaannya, dari manakah suara aneh ini berasal?
Bagi yang belum tahu, suara bernama Bloop ini bukanlah berasal dari monster laut atau bahkan pangkalan militer di bawah laut. Di mana setelah diselidiki oleh para ahli, suara mengerikan ini besar kemungkinan berasal dari suara retakan es raksasa di Antartika yang diakibatkan oleh pemanasan global. Mesin misterius. Pada tahun 1900-an, sekelompok penyelam pencari spons asal Simi Yunani tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bangkai kapal peninggalan Romawi pada kedalaman 45 meter di lepas pantai pulau Antiketera Yunani. Karena bentuk benda ini yang sangat aneh, para pencari spons itu langsung membawa benda ini ke darat dan kemudian disimpan di Museum Arkeologi Nasional untuk dicari tahu apa fungsi dari benda aneh ini. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, para peneliti di masa itu tak bisa mengungkapkan apa fungsi dari alat ini. Dan barulah pada tahun 1970-an dengan menggunakan bantuan sinar X dan sinar gamma, akhirnya terungkap kalau benda ini merupakan semacam jam yang disusun dengan kumpulan roda-roda gigi. Dan dari sinar X itu, para peneliti berpendapat kalau benda aneh ini merupakan salah satu komputer analog pertama di dunia dan berfungsi sebagai kalkulator astronomi yang dapat melacak pergerakan matahari dan bulan. Namun tak berhenti sampai di situ, sekitaran tahun 2006 yang lalu setelah dilakukannya CT scan oleh para peneliti, akhirnya terungkap alasan sebenarnya kenapa benda ini dibuat. Di mana menurut banyak ahli, benda bernama Antiketera Mechanism ini dibuat untuk menentukan fase bulan, memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari, menghitung jadwal Olimpiade Yunani, dan bahkan menentukan pergerakan planet Mars, Jupiter, dan Saturnus. Dan karena sangat menakjubkan inilah banyak orang berspekulasi terkait asal-usul alat ini, apalagi usia alat ini yang sudah sangat tua, yakni berusia 2000 tahun. Misalnya, ada orang yang berpendapat kalau alat ini bukanlah dibuat oleh manusia, melainkan dibuat oleh alien yang sempat turun ke bumi. Di sisi lain, ada teori yang mengatakan kalau alat ini besar kemungkinan dibuat oleh Archimedes atau bahkan murid-muridnya. Dan bahkan ada teori yang mengatakan kalau alat ini berasal dari Pulau Rhodes, yaitu pulau pusat teknologi Yunani kuno. Tapi meskipun banyak teori mengenai asal-usul alat ini, sampai sekarang siapa pembuat alat ini masih menjadi misteri.